dari puncak kekuasaan hingga badai kehidupan pribadi. Perjalanan Ridwan Kamil adalah kisah tentang bagaimana hidup bisa berbalik arah tanpa aba-aba. Sosok yang dulu dipuji karena ide-ide segarnya, kini harus menghadapi fase paling sunyi dalam hidupnya. Ridwan Kamil atau Emil dikenal publik sebagai arsitek visioner yang menjelma menjadi pemimpin daerah berpengaruh. Lahir di Bandung pada 4 Oktober 1971, benih kreativitasnya tumbuh sejak kecil. Kota dengan budaya kuat itu membentuk cara berpikir Emil, penuh imajinasi, estetika, dan keinginan memperbaiki ruang hidup manusia. Pendidikan arsitektur ITB hingga gelar master di University of California, Berkeley, menjadi fondasi kuat yang mengantarkannya ke dunia profesional. Sebelum politik, Emil lebih dulu dikenal lewat karya. Melalui Urban Plus, ia terlibat dalam berbagai proyek tata kota dan ruang publik. Namanya mulai diperhitungkan sebagai penggerak kota yang memadukan desain, fungsi, dan kepedulian sosial. Dari titik ini, hidupnya perlahan berbelok ke jalur yang lebih besar. Tahun 2013 menjadi awal perubahan besar. Emil terpilih sebagai wali kota Bandung. Di bawah kepemimpinannya, wajah kota berubah. Taman-taman direvitalisasi, layanan publik didorong ke arah digital, dan konsep smart city mulai diterapkan. Popularitasnya menanjak, menjadikannya simbol pemimpin muda yang dekat dengan warga. Ini menjadi warisan terakhir saya di lingkungan balai kota. Dulu tempat saya bermain, saya pernah berenang di kolam badak waktu SD kelas 6, gak nakal dulu ya. Karena aneh gitu di kota ada kolam gitu. Menghormati Ibu Dewi Sartika, tokoh perempuan bahasa Indonesia. Namanya banyak pilihan, ada plaza, ada taman bunga, dan yang menarik ada taman hewan ya, yang petting zoo-nya, yang kira-kira melengkapi kebahagiaan interaksi. Plus ada taman kolam dangkal khasnya kota Bandung, di mana ada taman kita upayakan seluruh kolam dangkal. Terus insya Allah ini akan menjadi terminal Bandros. 5 tahun kemudian, Emil melangkah lebih jauh sebagai Gubernur Jawa Barat. Tantangan yang dihadapi tak lagi sederhana. Provinsi besar dengan persoalan kompleks menguji kapasitas dan konsistensinya. Di fase ini, sorotan publik semakin tajam dan hidupnya tak lagi hanya diisi oleh catatan prestasi. 5 tahun berlalu cepat, masa jabatan berakhir dalam hitungan waktu. Beragam cerita dilewati bersama, dari bencana, duka cita, hingga bertukar tawa, canda, dan senyum bahagia. Meski tidak lagi menjabat, tapi hati, perasaan, dan energi selalu terpaut dengan warga Jawa Barat. Dari lubuk hati yang terdalam, kami memohon maaf dan hatur nuhun Jawa Barat tercinta. Jungkir balik itu kian terasa ketika langkah politiknya tak selalu berujung manis. Upaya di level nasional menemui kegagalan, menjadi pengingat bahwa popularitas bukan segalanya. Tak lama berselang, tragedi besar datang. Kepergian putra tercinta Eril pada 2022 mengguncang sisi terdalam hidupnya. Duka itu membuka mata publik bahwa di balik jabatan ada ayah yang kehilangan. Tekanan belum berhenti. Emil juga menghadapi sorotan hukum dan isu pribadi yang menguji reputasi serta ketahanan keluarganya. Saya hari ini hadir melaksanakan kewajiban hukum atas perintah hukum juga, dan kita sudah mengirimkan surat permohonan ini sudah lama. Jadi kita berinisiatif biar nggak berlarut-larut, biar tuntas, sehingga masyarakat tidak disuguhi oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya perlu dijadikan konsumsi publik, kira-kira begitu. Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan ya. Ngajar zamannya berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Ya cuman agak melo aja karena anak kecil itu kan ditusuk jarum gitu ya, jadi agak nangis. Harapannya apa, Mbak? Harapannya ya. Oh enggak. Beda lantai ya. Harapannya apa? Tapi berharap bertemu nggak Mbak tadi Mbak? Enggak. Asal ya sportif aja ya Bang ya, berjalan dengan lancar.
pemeriksaan DNA dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan genetik atau biologis antara saudara RK dan anak saudari LM, yaitu CA. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2025, yaitu hari ini, Biro Labdokes Pusdokes Polri telah menyerahkan hasil pemeriksaan DNA kepada penyidik dengan hasil bahwa saudara RK dan anak saudari LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik. Hingga akhirnya, gugatan cerai dari sang istri menandai babak paling berat dalam perjalanan hidupnya. Saya ini sudah mengalami berbagai macam ujian dalam kehidupan. Saya sudah kehilangan anak saya pokoknya banyak banget macam-macam di keluarga maupun di luar keluarga. Nah, saya sudah sudah sedalam itu saya diuji, maka fokusnya sudah berbeda sekarang dengan dulu gitu. Mungkin dulu masih ada keinginan, pengennya kapan-kapan mungkin, bisa nggak ya jadi menteri misalkan gitu ya. Sekarang tuh udah nggak begitu. Sekarang itu fokus saya cuma satu, saya ingin indah di mata Allah itu asli sekali. Karena tadi itu ketika saya, utamanya paling berat itu kan diambil anak laki-laki saya, itu udah sampai yang paling bawah itu. Udah sampai paling bawah, udah kayak yang ya udahlah sekarang saya rela mau diapain aja, diberikan tugas apa saja, diberikan jalan apa saja. Dari pemimpin yang dielu-elukan, kini ia berdiri di persimpangan, diuji oleh kenyataan yang tak bisa dikendalikan. Kisah Ridwan Kamil adalah cermin bahwa hidup tak pernah bergerak lurus. Prestasi, kegagalan, kehilangan, dan ujian datang silih berganti. Ia mengajarkan bahwa menjadi figur publik berarti siap menghadapi tepuk tangan sekaligus keheningan. Dalam setiap jungkir baliknya, ada pelajaran tentang ketangguhan, penerimaan dan keberanian untuk terus melangkah. Meski arah hidup tak lagi sama.